Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan terkait bab dimensi 3. Pada topik kali ini terkait kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Jadi ada beberapa macam kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama, kedudukan titik dan titik, yaitu A. Titik berimpit dengan titik. Artinya, dua buah titik, yaitu titik A, titik B, itu saling berimpit, atau permukaannya titik A menempati permukaannya titik B, atau sebaliknya. Kemudian, di sini titik tidak berimpit dengan titik. Nah, maka kalau ada titik A dan titik B, dia adalah saling lepas. Oke, yang berikutnya kedudukan titik dan garis. Titik terletak pada garis atau garis melalui titik. Nah, maka apabila diberikan suatu garis G, maka titiknya tepat berada pada garis G. Boleh terletak di mana saja, yang terpenting dia berada pada garis G. Kemudian titik tidak terletak pada garis atau titik di luar garis. Di sini kalau kita perhatikan gambarnya, ada garis G, kemudian titiknya jelas ya berada di luar garis. Oke, kemudian kedudukan titik dan bidang. Titik terletak pada bidang atau bidang melalui titik. Maka diberikan bidang, misalkan bidangnya berbentuk persegi panjang atau jajar genjang ini ya. Maka titiknya itu terletak pas di bidangnya, artinya dia menempel pada bidang W di sini disebut. Kemudian kalau titik terletak pada bidang, tidak terletak pada bidang atau bidang tidak melalui titik, maka titiknya itu berada di luar ya, jelas tidak menempel. Nah, tetapi di sini dia akan tegak lurus hubungannya dengan bidang itu. Nanti ini ada kaitannya untuk mencari jarak. Oke, kemudian ada kedudukan garis dan garis. Kedudukan yang pertama itu garis berimpit dengan garis. Jadi diberikan buah garis, garis H dan garis G. Dia dikatakan berimpit apabila saling menempati satu dengan yang lainnya. Nah, seperti ini. Artinya dia garisnya H menempati G atau garisnya G menempati H. Kemudian ada garis sejajar dengan garis, artinya dia garis G posisinya terletak sejajar dengan H. Nah, kemudian ada garis berpotongan dengan garis seperti ini. Berpotongan. Dia saling menembus ya garisnya, garis H dan garis H. Garis G ketemu perpotongan di titik A. Kemudian ada garis bersilangan dengan garis, yaitu garisnya tidak menempati satu bidang, artinya garis G terletak pada bidang W, garis H terletak pada bidang P. Nah, gitu. Saling tegak lurus juga ya. Kemudian kedudukan garis dan bidang. Garis terletak pada bidang atau bidang melalui garis.
Nah, jadi diberikan di sini bidang W, ada suatu garis yang menembus bidang itu. Nah, di sini ini garis H diberikan menembus bidang W. Terus kalau garis sejajar bidang atau bidang sejajar garis juga sama ya. Kita angkat garisnya ke atas yang sejajar, artinya harus lurus dengan bidang ini di bawah. Nggak boleh miring sedikit. Nah, itu maka dikatakan garis sejajar bidang. Jadi kalau misalkan membangun gedung itu terkadang atap dengan atau plafonnya dengan alasnya itu harus saling sejajar agar bagus dilihat gedung tersebut. Kemudian ada istilah garis menembus bidang. Nah, ini garis artinya garis itu dapat berpotongan ya. Di sini ada suatu titik, itulah merupakan titik tembusnya atau titik perpotongannya pada bidang W atau garis menembus bidang. Kemudian kedudukan bidang dan bidang. Nah, ini hampir sama tadi dengan titik, garis dengan garis. Kemudian kalau bidang berimpit dengan bidang, maka permukaannya saling menutupi, yaitu bidang W dengan bidang P. Kalau bidang sejajar dengan bidang, dia juga nantinya posisinya juga saling sejajar, bidang W, bidang P, seperti ini contohnya. Oke, bisa diperhatikan para santri sekalian, ada bidang berimpit dengan bidang, bidang sejajar dengan bidang. Kemudian kalau bidang berpotongan gini ya. Nah, itu bidangnya menembus bidang yang lainnya. Bidang W menembus bidang yang lain. Ini bidang P. Nah, kayak gitu. Oke, kita coba dulu lihat review materinya sebelum jawaban jauh. Untuk melihat ini contoh soal, nanti bisa saya share materinya, bisa para santri sekalian pelajari. Oke, di sini ada teorema tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Teorema 1. Jika garis G menembus bidang W, maka dia adalah tegak lurus ya. Maka G tegak lurus pada semua garis yang terletak pada W. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti ada soal pada bangun ruang kubus, balok, ataupun balok ya tadi, maka lihat yang saling tegak lurusnya untuk mencari jarak. Kemudian teorema 2, jika garis K dan H tidak sejajar dan tegak lurus dengan G, serta K dan H terletak pada bidang W, maka bidang W tegak lurus bidang G. Nah, artinya ini nanti W tegak lurus bidang G. Ya, ini contoh soalnya. Bisa para santri lihat. Jika ada pertanyaan nanti bisa dituliskan pada kolom komentar YouTube di bawah ini ya. Oke, saya coba buka slide PowerPoint. Oke, jadi kalau dalam menyelesaikan dimensi 3 atau geometri bangun ruang ini menggunakan beberapa materi-materi sebelumnya yang telah dipelajari, yaitu teorema Pythagoras, kemudian ada menggunakan aturan sinus trigonometri, kemudian nanti ada menggunakan aturan kosinus, kemudian menggunakan luas segitiga,
Oke, saya ulangin ya. Jadi kalau dalam menyelesaikan atau menghitung jarak dalam bangun ruang dimensi 3, nanti menggunakan teorema Pythagoras, kemudian aturan sinus, aturan kosinus, luas segitiga, oke, serta macam-macam ya. Oke, kita coba menyelesaikan beberapa permasalahan. Oke, apabila diberikan dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, maka yang dinamakan dengan jarak adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Nah, seperti pada tampak slide. Oke, contoh soal. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jadi rusuknya ini adalah 6 cm. Karena kubus, maka rusuknya semua ukurannya sama panjang. Tentukan jarak titik A ke titik C. Jadi informasinya di situ kalau kita ketahui jarak rusuknya 6, maka kalau mencari AC, kita dapat gunakan teorema Pythagoras karena AB dan BC saling tegak lurus. Oke. Atau bisa menggunakan diagonal bidang ya. Kalau diagonal bidang berarti adalah rusuk akar 2, yaitu panjangnya AC adalah 6 akar 2. Berikutnya adalah jarak titik ke garis, juga sama ya, yaitu diberikan suatu garis G dan titik A, maka cari yang tegak lurus. Nah, sama seperti sebelumnya menggunakan konsep ketegak lurusan juga. Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G. Nah, maka jaraknya yang tepat itu yang tegak lurus. Jadi di sini ada beberapa macam garis, ada merah, hijau, kuning, serta ungu. Maka yang menjadi jaraknya itu yang tegak lurus garis G, yaitu garis kuning. Nah, gitu. Contoh, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik B ke diagonal AG. Kita kalau cari jarak titik A ke G, maka gunakan diagonal ruang, yaitu rusuk akar 3. Karena diketahui panjang rusuknya adalah 6 cm, maka A ke G adalah 6 akar 3. Kita dapat menggunakan untuk mencari AG. Ya, betul ya. Rusuk akar 3, yaitu 6 akar 3. Nah, kalau untuk mencari B ke AG, maka kita dapat gunakan luas segitiga. Kita ketahui luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, maka kita nanti bandingkan luasnya. Nah, seperti ini.
atau menggunakan luas segitiga sinus ya. AB kali BG kali sin B per 2 sama dengan AG kali BP per 2. Cari BP berarti AB kali BG per AG. 6 kali 6 akar 2 per 6 akar 3 sama dengan 2 akar 6. Jadi jarak BKG adalah 2 akar 6. Atau nanti boleh pakai luas segitiga 1 yaitu ABG sama dengan luas segitiga 2 yaitu AGP. Kalau ABG tingginya adalah BG, kalau AGB tingginya adalah BP. Nanti juga sama ketemu. Ya, ini sebagai latihan, tapi akan kita coba nanti ya bersamaan. Ya, baik. Demikian para santri sekalian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.